Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir bercampur lumpur Rabu siang terjadi di Lojanan Ilir, Samarinda. Kesal karena diputuskan, seorang pemuda di Kabupaten Berau menyebar video syur kekasihnya. BPJS Kesehatan Wilayah Kalimantan berikan keringanan ke warga yang menunggak membayar premi. Luapan air bercampur lumpur dan berarus deras ini terjadi di Lojanan Ilir, Samarinda Rabu sore. Banjir yang diawali hujan deras itu menyebabkan pengendara kesulitan melintas. Bahkan sejumlah pengendara roda 2 harus mendorong kendaraannya karena mengalami kerusakan mesin. Warga menyebut banjir sering terjadi saat musim hujan. Kondisi itu menyebabkan aktivitas mereka jadi terhambat. Bahkan beberapa dari pengendara memilih berputar arah untuk menghindari genangan cukup dalam. Pengendara yang nekat melintas harus menghadapi resiko kerusakan mesin. Dalamnya semana Mbak? Ya, tadi sudah mau masuk di kanal pot juga airnya tadi. Oh, motornya mogok dari sana? Enggak sih, enggak. Enggak. Cuma di situ aja aku matikan. Oh, Mbaknya dari mana kalau boleh tahu Mbak? Dari Rapak Dalam. Mau ke? Mau ke Rapak dari rumah sakit, Muis mau ke Rapak Dalam. Oh, baik. Rumah sakitnya kebanjiran? Iya, di depannya. Oh, dari arah Samarinda ke Balikpapan ya? Ah, gimana Kak kondisi banjir hari ini? Perjalanannya mengganggu atau gimana? Iya, jadi kita putar balik surut dulu, airnya di simpangan Melati deras sekali dan banyak motor mogok juga. Jadi sempat putar balik ya? Iya, macet Kak. Macet banget ini. Gimana? Ini udah sering terjadi atau gimana nih Kak? Sering banget, hujan setengah jam deras udah pasti. Banjir juga menyebabkan kelompok usaha kesulitan. Banjir yang diakui sering terjadi sejak 10 tahun terakhir itu dirasa makin bertambah berat jika curah hujannya tinggi. Setahun ini apa baru-baru ini Bu? Lama sudah bertahun-tahun kayaknya sudah puluhan tahun ada. Baik, ini tiap hujan atau bagaimana Bu? Tergantung curahnya, kalau dia deras banjir, apalagi kalau sudah lama pasti masuk dalam rumah ya. Sampai masuk dalam rumah ya? Kalau kena gelombang-gelombang kayak mobil besar dia masuk rumah dia. Oh gitu. Bu, tinggal di sini sudah berapa lama Bu? 10 tahun. 10 tahun ya. Paling tinggi banjir yang pernah Ibu rasakan sampai di mana Bu? Sampai lutut atau sampai pinggang gitu? Di atas lutut. Di atas lutut ya. Ya. Masuk ke dalam rumah Bu ya? Masuk rumah. Warga meminta pemerintah kota Samarinda secepatnya menangani persoalan banjir tersebut. Itu dimaksudkan agar beban warga yang tertimpa banjir tidak lagi bertambah. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Banjir di pintu masuk Rumah Sakit Umum Ince Abdul Muiz Samarinda Seberang ini terjadi usai diguyur hujan deras Rabu sore. Warga dan pasien yang hendak keluar masuk rumah sakit terlebih dahulu harus melintasi genangan tersebut. Satu di antara keluarga pasien menyebut air mulai meluap setelah diguyur hujan. Bahkan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan luapan air masuk hingga ke lingkungan rumah sakit. Meski begitu, kondisi ini tidak menghambat layanan terhadap pasien. Bang, gimana Bang? Tadi habis dari rumah sakit atau gimana Bang? Di rumah sakit. Ngapain Bang? Lagi jemput
saudara, Mbak. Oh, jenguk saudara. Tadi di kondisi rumah sakit banjir atau enggak, Bang? Masuk airnya? Tidak terlalu parah sih, Mbak. Oh, Cuma tidak. banjir sedikit. Banjir sedikit ya, tapi tidak mengganggu aktivitas rumah sakit ya, Bang ya? Tidak, Mbak. Oke, baik Bang, dari mana? Mau ke mana? Mau ke Samarinda, Pak. Oh, mau ke Samarinda ya? Oke. Banjir yang diawali hujan deras ikut merendam ruas jalan di sekitar rumah sakit. Meski begitu, arus lalu lintas tetap lancar dan para pengendara tetap nekat menerobos genangan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Kawasan Teluk Lerong, Samarinda, Selasa sore mendadak geger. Ini setelah seorang pelajar SMK Negeri 15 ditemukan tidak bernyawa. Ibunya yang datang tak lagi kuasa menahan sedih. Ia tidak menduga anaknya yang baru berpamitan saat meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor kini dijumpai sudah tidak lagi bernyawa. Warga menyebut korban tiba dengan mengendarai sepeda motor bernomor polisi KT2303NP. Tidak lama di tempat itu, korban pun turun ke sungai dan berenang. Sesaat kemudian warga melihat korban timbul tenggelam terseret arus sungai. Melihat hal itu, beberapa warga berusaha menolong. Namun saat dievakuasi, korban sudah tidak bernyawa. Dia bisa berenang, ke situ masih bisa berenang. Dia sudah bisa berenang. Sampai situ ya sudah, dia masih main-main dan situ masih dangkal. Sendirian tuh ya? Sendirian. Waktu dia datang berapa orang, Pak? Sendiri. Sendiri pakai motor ini ya? Nah, kemudian temennya sendiri. kemudian di tepi Tapi kira masih bisa berenang dia. buka baju, pakai baju sekolah atau gimana? Enggak, Baju biasa ya? Oh, iya. Itu aja sudah kronologinya. Jadi dia berenang sendiri, Pak ya? Sendiri. Berenang sendiri. Kemudian saat melihat itu gimana, apa yang sampai lakukan, Mas? langsung nolong kan angkat, tapi nggak bisa karena badannya besar kan. Terus dibanting sama satu orang lagi. Satu orang. Nyebur sampean atau gimana? Nyebur ya? Jadi berenang nolong itu ya tadi ya? Oh iya. Sudah membawa korbannya ke pinggir sungai dan langsung letakkan di pinggiran sungai. Cuman memang belum ada bantuan tadinya. Nah, belum ada bantuan yang datang dan beberapa kali juga saya di grup teman-teman minta tolong yang bisa melaksanakan CPR tolong di CPR dulu karena kemungkinan masih bisa diselamatkan. Mungkin karena lama juga kan perjalanan juga jauh apalagi di Samarinda ini juga macet gitu kan. Akhirnya korban dinyatakan meninggal oleh teman-teman Inafis ya tadi. Setelah diperiksa oleh Inafis Polresta, jasad tersebut dievakuasi ke rumah duka. Rencana membawa jasad tersebut ke rumah sakit urung dilakukan karena pihak keluarga menolaknya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.